Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian tengah minggu pada sore hari ini. Spesial karena kebaktian tengah minggu diadakan bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Dan saya ajak Bapak Ibu semua untuk bersama mendengar firman Tuhan. Juga untuk anak-anak muda mungkin yang saat ini sedang nonton sambil tiduran atau sambil ngapain gitu, yuk ajak keluarganya kumpul berdoa, kemudian memuji Tuhan, dan kita gunakan kesempatan ini untuk kebaktian bersama dengan keluarga kita. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah ditetapkan dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-7. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-7. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersama akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang dan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kata kepo. Kepo. Itu sebenarnya singkatan dari bahasa Inggris konon, yaitu knowing every particular object. Jadi pengen ngerti secara khusus gitu ya. Tapi biasanya kepo itu identik dengan pengen ngertinan gitu ya. Pengen ngerti urusannya orang lain, pengen ngerti apa sih yang dilakukan oleh orang lain. Dan biasanya itu secara otomatis ya kita biasanya cenderung kepo. Misalkan anak-anak muda ketemu teman, sekarang di mana, lagi ngapain, sudah punya pacar apa belum, pacarnya ganteng apa enggak. Orang-orang tua juga sama, kamu cantik sekali, potong di mana, pakai sampo apa, harganya berapa. Ya itu kepo. Enggak salah sih, cuma coba kita pikirkan, biasanya kepo itu untuk apa sih? Kenapa sih kita begitu suka ngurusin orang lain kadang-kala ya? Kita pengen ngerti orang lain itu gimana, kenapa gitu kan. Sebenarnya orang kepo itu untuk memuaskan hasrat keingintahuannya. Dan bukankah kita cenderung seperti itu? Kita begitu marem rasanya ketika rasa penasaran kita terjawab. Tujuannya untuk apa? Ya untuk memuaskan diri kita sendiri. Kadangkala kalau kita sudah tahu, kita sudah marem, kemudian kita ceritakan ke orang lain dan tambah marem. Tapi dampaknya untuk orang yang kita kepoin apa? Enggak ada. Malah mungkin itu membawa penderitaan yang lebih gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jujur bahwa kadang-kala kita suka kepo. Termasuk juga dalam hidup yang kita alami. Ketika misalkan kita sedang menghadapi persoalan, kita begitu ingin tahu kenapa sih ini terjadi. Atau misalkan ada saudara kita yang mengalami persoalan atau mengalami musibah tertentu, mengalami kegagalan, kejatuhan, kemudian kita cenderung bertanya, tapi tanyanya bernuansa menghakimi. Siapa yang salah? Siapa yang berdosa? Jangan-jangan ini karena dia melakukan ini, dia melakukan itu, kita melakukan ini, atau kita melakukan itu. Lalu apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk memuaskan keinginan kita sendiri.
Nah, dulu kalau kita tadi baca firman Tuhan tadi ya, murid-murid Yesus juga kepo loh ketika melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya. Mereka bertanya di ayat yang kedua, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi pertanyaan ini mengandung maksud setiap kali ada penderitaan pasti ada yang berbuat dosa. Entah itu orang tuanya atau dirinya sendiri. Kepo. Tujuannya untuk apa? Ya pengen tahu saja. Apakah berdampak pada orang buta itu? Enggak. Nah oleh sebab itu kita belajar dari jawaban Yesus. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari sini. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak memberi jawaban yang pasti siapa yang berdosa. Malah dia mengatakan di ayat yang ketiga, jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini jawaban dari Tuhan. Mengalihkan bukan orang tuanya, bukan dia, bukan jawaban yang diinginkan oleh para muridnya, tapi mengatakan bahwa melalui dia, melalui tragedi ini, melalui musibah ini, kalau kita sebut sebagai musibah, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Itu adalah pelajaran hidup untuk kita. Pelajaran apa? Bahwa dalam hidup itu kadangkala kita diizinkan untuk tidak mengetahui secara penuh misteri kehidupan. Ketika ada musibah, ada bencana, ada penderitaan, kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Apa yang menjadi alasan di balik semuanya itu. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita apa? Di dalam misteri itu ada rahmat Allah yang tetap hadir di sana. Dalam misteri itu ada karya Allah yang tetap dikerjakan di sana. Dan ini yang lebih penting untuk kita. Bukankah seringkali beriman itu seperti itu? Kita berjalan dalam sesuatu yang masih samar, yang masih misteri. Tapi kita didorong untuk terus percaya bahwa di dalam misteri itu ada rahmat Allah. Ada pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan. Bahkan dalam hal-hal yang menurut kita sesuatu yang berat. Menurut kita sesuatu yang tragis. Tapi kita diajak untuk mencoba meyakini ada rahmat Allah di sana. Ada campur tangan Allah di sana. Ada pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan di sana. Dan ini yang menjadi kekuatan kita untuk melangkah. Ini juga membuat kita menjadi lebih positif ketika kita melihat ada situasi yang buruk mungkin terjadi. Kita tidak tahu, tetapi kita yakin ada tetap rahmat Allah, pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di sana. Nah, yang kedua, yang bisa kita pelajari dari jawaban Yesus adalah Tuhan Yesus selanjutnya melakukan karya. Ya, di ayat yang keempat disebutkan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Lalu di ayat yang keenam kemudian dikatakan bahwa Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan orang buta tadi kemudian disembuhkan setelah membasuhnya di kolam Siloam. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajak bukan lagi soal pertanyaan-pertanyaan yang abstrak gitu ya, tetapi mengajak untuk melakukan sesuatu yang konkret. Ada pekerjaan Tuhan akan dinyatakan ya, dan kita diajak berpartisipasi untuk pekerjaan Tuhan itu. Yaitu apa? Menolong saudara kita yang mungkin sedang jatuh, menolong saudara kita yang sedang berada dalam musibah, untuk mengerjakan sesuatu. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu untuk saudara kita, kita ambil bagian dalam karya Allah. Nah, dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kita melihat begitu banyak kepanikan, ketakutan, ketidakpastian. Ada begitu banyak di media sosial berseliweran pendapat-pendapat yang kadang-kala membuat orang semakin takut. Orang semakin banyak berdebat satu dengan yang lainnya. Sekarang mungkin saatnya kita berhenti dari semua perdebatan itu. Sekarang yang lebih penting adalah apa yang bisa kita kerjakan untuk mengurangi dampak ini, untuk membantu saudara kita. Hal yang paling sederhana yang bisa kita kerjakan misalkan dengan menjaga jarak. Ya, dengan melindungi orang lain dari penyebaran virus ini. Itu bisa kita kerjakan. Menjaga jarak,
Kalaupun kita tidak bisa tinggal di rumah karena harus bekerja, kita didorong juga untuk menjaga jarak dengan yang lain, untuk menjaga diri kita. Karena ketika kita menjaga diri kita, kita juga ikut menjaga orang lain. Itu adalah bentuk dari kasih juga. Tidak berarti ketika kita menjaga jarak, kemudian kita tidak mengasihi. Mengasihi memang membuat kita selalu ingin ketemu. Tetapi prinsip dalam kasih sebenarnya kan, kasih itu menghidupkan. Kasih itu membawa pada kehidupan. Kasih itu menjadi kekuatan kita untuk saling melindungi. Oleh karena itu ada kalanya mengasihi berarti juga menahan diri. Menahan diri untuk mendekati. Menahan diri untuk merengkuh. Karena kasih bukan menguasai. Justru ketika kita mampu untuk mengendalikan diri, menahan diri. Disitulah kita bisa menghayati apa arti rindu. Karena itu hal yang paling kecil yang bisa kita kerjakan. Mengasihi dengan menjaga diri dan menjaga orang lain. Untuk saat ini itu yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya kita mungkin bisa bersama-sama membuat sesuatu, karya bersama untuk lebih berdampak. Yang bisa kita kerjakan. Entah itu kita mau aksi sosial apa, atau kita mengumpulkan dana, atau kita melakukan hal-hal yang bisa kita kerjakan ketika di rumah. Memposting hal-hal yang positif, yang menimbulkan kekuatan, inspirasi untuk tetap bertahan. Ini yang diperlukan saat ini. Itu hal yang bisa kita kerjakan. Demikian juga ketika misalkan kita melihat saudara kita yang mengalami musibah, mengalami keterpurukan. Daripada kita kepo, daripada kita hanya berdiskusi untuk menanyakan hal-hal yang tidak penting, mari kita bersama-sama melakukan sesuatu untuk menolong. Itu yang diajarkan Tuhan untuk kita. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita diingatkan kembali. Hidup memang kadangkala berada dalam sebuah misteri. Kita tidak tahu secara pasti di balik setiap peristiwa. Kita kadangkala harus berjalan dengan samar kemana kita harus melangkah. Apa yang ada di depan sana. Ada banyak tanda tanya. Tetapi kita seringkali diizinkan Tuhan berada dalam tanda tanya itu. Sembari tetap percaya bahwa ada rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan, karya Allah itulah yang menjadi kekuatan kita untuk melangkah. Karena itu mari kita terus melangkah dengan pengharapan akan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita berbuat sesuatu sebagai bentuk partisipasi kita terhadap karya Allah di saat-saat ini. Di saat dunia sedang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena dalam misteri hidup kami tahu bahwa Engkau hadir. Rahmat-Mu Engkau nyatakan dalam pekerjaan-pekerjaan. Dan mampukan kami terus melangkah berdasarkan rahmat kasih-Mu ini ya Bapa. Dan mampukan kami untuk berpartisipasi dalam karya-Mu untuk membawa kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus